Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah Allah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu, masih berkenaan tentang anak-anak akhirat. Maka anak harus menjadi sumber pahala jariah yang tidak terputus. Itu tema kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala jariah itu apa? Yaitu amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Dan hadisnya insya Allah dengan sering mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan ingqata'a amaluhu illa min salasin." Kalau manusia itu meninggal, maka terputus amalnya manusia itu kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah ini boten kedah sesuatu yang sifatnya ngetok kayak duit kathah kan boten. Umpami enten sambatan bangun masjid atau dandani masjid atau ganti gendeng, nah dengan saged ngetokke yatra, medal yatra tinggi tumbas gendeng nggih monggo. Tapi nek mboten saged, ampun gelo jenengan isih saged ngrentani. Ngoten. Isih saged napa istilahnya laden. Jadi jangan sampai berpikir itu sedekah jariah ini mulai wong sugih tok. Tapi jangan kemudian terbalik dengan sugih malah dadi laden. Ora gelem ngetokke duit. Nah, niku nggih kleru melih. Kula beberapa hari ke belakang iki suwe ra metu ngene iki. Saya metu meneh. Kula pun beberapa hari ke belakang ini kepanggil sama beberapa pengurus masjid yang mereka curhat cerita nek kasih nganti entek gitu, kasih nganti habis sampai minus, sampai ada kajian ahad barokah, namanya barokah itu sosok itu metu sarapan kan itu. Nah itu mergo kasih entek itu terus kajiannya hilang, sampai panitianya jemput melih entah mirip pekebu. Padahal itu tentu ngaku tok. Makanya panjenengan ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, nek memang panjenengan mampu, sanggup, ada, boten mengada-ada, nek ada tenang, sugih tenang, duwe tenang, ampun pelit babakan masjid. Pun saya selalu menasihati mang tanglet dan takmire dan penguruse butuh apa, iso apa, ngoten. Dan seorang muslim ketika selalu menghadirkan seperti itu, wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa nulung panjenengan nek panjenengan niku royal dumateng Gusti Allah. Jangankan kok kepada Allah, tadi hadis yang saya bacakan, jenengan royal kepada orang dalam rangka menolong, Allah akan royal balik teng jenengan. Namun lek kok niku sing jenengan tulung niku rumah Allah, majelis ilmu, niku genah niku balik Gus to. Kula jamin, kula pun buktekake berkali-kali. Nek gandeng kula niku ngisi pengajian ten masjid sak pirang-pirang, nek kula kan bandani kabeh yo tenan rasaku yo. Makane kula niku nggih penggalih kula niku kula ngisi pengawasan pun boten kersa diampi niku pikir kula nggih pun sae lah. Ternyata di beberapa masjid niku yo tetep ngekeki niku lho, napa niku? Setruk dinggo sumbangan itu. Nah, kalau nek siji loro mungkin disanggup, tapi nek 30 masjid itu kan lumayan itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tugas jenengan. Nah, yang ada di kampung sini sebagai empunya masjid ini yang menjaga masjid ini. Jangan sampai cerita yang tak ceritakan kedandosan mriki. Nah, kok sering nek pengajian iki meneh. Soale senenge ra enek Mas. Alah, Mas, ampun nggih. Jadi sedekah jariyatin ini harus benar-benar dengan hayati, bukan cuma soal fulusnya, tapi soal keberadaan, kesertaan, keikutsertaan jenengan. Umpama saged korban ya korban, nek ora iso
melu korban yo goceki, ya ampun wis korban ora teko giran mateng ambune tekan omah mangkat. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini juga bukan berarti dengan kedah ngajar boten. Nabi paling mengandikan pun aliman ngajaro nek iso, au muta'aliman nek gak iso, yo sing sinau ning kalih nyatet. Kok mboten nyatet, mustamiin mirngaken mawon mboten napa. Lenggah kalih senderan ngantuk-ngantuk, merem ndak apa-apa. Ndak apa-apa, saestu. Jadi bang kula ning alinan internet niku suami istri kalian larene terus halin dijak ning pinggir dalan gowo kloso kaya salat ini kok wong ngarep ngenteni son goreng lewat nanti anake turu ning sebelah. Astagfirullah. Ampun nggih. Jadi jangan sampai urusan dunia jenengan belani nanti gowo kloso digelar pinggir dalan wong ngarep nonton barang kaya ngono gitu kan. Tapi ya urusan majelis ilmu malah tidak ada. Pramila adanya majelis ilmu itu karena ada yang ngajar, ada yang nyimak. Nah, dengan nyimak itu sudah alhamdulillah, dan itu sudah alamat ketenangan hati buat panjenengan. Umpami kok sekalian teng mriki nggih keluarga juga adalah putrane dijak nggih saya alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang bermanfaat sudah. Au waladin sholihin yad'ulah, ini inti pembahasan kita malam hari ini, yaitu anak solih yang mendoakan. Sehingga orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar, orang tua yang smart itu akan berusaha menjadikan anak itu sebagai investasi akhirat, sebagai investasi yang akan terus menerus, tidak cuma jumlahnya diperbanyak dua anak putu boten, tapi juga dipastikan anak putu yang selamat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan muru bito'ah, perintahkan anak-anakmu untuk taat, karena dengan taat itu menjadi sebab sama-sama masuk surga. Wanhauhum anil maksiyah, dan halangi mereka dari maksiat. Nek misal putrane wis ra iso dicekel, terus enten putune dislametke, jangan sampai putune melu bapake. Wa allimuhum ma yanfa'uhumullahu bihi, dan ajarkan hal-hal yang kemudian dia bisa bermanfaat bagi manusia dan di sisi Allah bernilai pahala. Kalau memang mau diajarkan ilmu dunia nggih monggo, ning diajari yang baik. Wis yang mlebu STM kok dadi wong sing iso dandani macem-macem, ora masyarakat butuh bantuanmu enek ora usah ado-ado tekan Solo. Ngoten niku lho. Itu niat-niat yang baik. Au wa adibuhum bi adabillah, dan ajarkan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya Imam An-Nawawi berkata tentang hadis 3 amal tadi, beliau berkata wa fihi hadzal hadis dalilun ala anna doa al-walad liwalidihi yantafi'u bihil mayyit. Bahwasanya keberadaan anak-anak jenengan itu ketika sudah terarahkan dengan baik di atas ilmu yang baik, maka aku yakin itu bermanfaat buat jenengan senajan jenengan wonten sak lebete kuburan itu lemah. Dan itu paribasane niku sebagai orang tua niku nek nganti putrane kok kemo tandungake terus niku ning kuburan guyang senyum. Sedangkan orang tua yang kemudian tinggalnya anak tapi gak paham mengenai kira-kira warisan, terus orang dulure, maka tentu kesedihan yang didapatkan oleh seorang mayit itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kematian pasti menjemput kita, dan karena itu sudah pasti, maka bagi jenengan yang hari ini Allah titipkan putra putri putu, nah itu menjagi saestu di atas keimanan yang sama kados panjenengan, di atas kecintaan yang sama seperti orang-orang tuanya, kakek-kakeknya, mbah-mbahnya pada rumah di antara rumah-rumah Allah ini, dan termasuk punya kecintaan yang sama kepada majelis ilmu. Yole melu pae ngendi ngaji. Nah, ngaji ngaose teng pundi? Ning Ora Tengah, monggo. Ngaose nang Solo, monggo. Kemanapun, yang penting itu kebaikan. Nek mengajak ning mall, ning pasar, kayak tunggal. Yang jarang itu bapak ngajak anaknya ke majelis ilmu, jarang.
piknik. Nah ini kayak penggalin, pun pakak, kemudian nek tanggal lambang ada tujuan kok dalam tebal. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Keberadaan kita di dunia ini sementara, kepergian kita pasti adanya, maka jangan sampai kita tinggalkan menyesal. Dan sebagai bentuk sesuatu yang kita tidak akan menyesali adalah ketika jenengan sakit menjadikan putra-putra jenengan itu wasilah agar jenengan itu buya-buyu mesa-mesa dengan kuburan karena dapat kiriman doa. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Ajarkan atau perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan kemudian pukullah mereka jika mereka tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya man ahmala ta'diba waladihi wa tarkahu sudan faqad a'ada 'ala halakihi wa asyanihi. Siapa yang kemudian menelantarkan anaknya, tidak peduli dengan pendidikannya, tidak peduli dengan agamanya, maka ia telah menolong setan-setan untuk membinasakan anaknya itu. Artinya kan setan itu lemah dan berusaha menyesatkan satu persatu kita, termasuk putra putri kita, anak turun panjenengan itu disesati. Dia corone gen ngancani. Lah orang tua ini tugasnya bentengi. Salah satu bentuk bentengnya adalah ngajari supaya selalu dekat dengan Allah. Salah satu bentuknya adalah mendidik dekat kepada Allah dengan mengajarkan sholat, ngaji dan seterusnya. Itu usaha orang tua agar jangan sampai anak itu jadi koncone setan. Lah kok wong tuane ra gagas. Anake polahe pun boten digagas, boten direken, boten dinasihati, dijarke. Maka Ibnu Qayyim tadi mengatakan hakikatnya orang tuanya itu bukan sedang nulung anaknya ben selamat, ini sedang nulung setan ben malah jadi koncone anake. Lah niku lho. Hanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika tadi dikatakan umur 7 tahun perintahkan sholat, umur 10 kok enggak mau boleh dipukul. Pukulan di sini itu bukan pukulan kemarahan, bukan. Pukulan kasih sayang yang mana biar anak itu ingat. Makanya nanti terkait dengan pukulan itu dijelaskan oleh sebagian ulama, dorbatan goyung mubarik, pukulan yang tidak meninggalkan cacat. Jadi bukan kemudian gerbumi nanti raiso mlaku ngoten niku boten. Nek cara mbok kula jaman biyen umur semonten niku nek mbok kula kelas-kelasan salat niku diciwel. Diciwel niku boten nganti cuwil, mulai nganggo tangan ora kena. Nganggo niku lho, tangan jenengan niku kira-kira dhek paham gitu loh, nek maksudnya wong tuane niku ampe salat usah-usik jiwa selentik ya saged. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena sayang. Kowe nek ra tak ciwel saiki, nek kowe ra salat, mengko nek kowe mati gak salat, sing nyuwel malaikat tambah ra karo karuan rasane. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 72 bahwasanya Allah memuji orang-orang tua yang bisa mendesain anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna shalihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim yaitu Ishak dan Yakub sebagai tambahan, dan semuanya kami jadikan orang-orang yang saleh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, enggak semua nabi menghasilkan anak yang saleh. Ada Nabi Nuh yang punya putra yang kafir Kan'an. Kemudian ada Nabi Lut yang bahkan punya istri yang kafir, gitu kan. Ada juga Nabi Ibrahim yang punya bapak yang kafir. Tapi ketika nabi itu bisa menghasilkan keturunan yang saleh, Allah memuji. Makanya yang terhebat dari orang tua, khususnya bapak, itu bukan soal menjadikan anak itu dokter atau presiden atau apa, bukan. Tapi bagaimana memastikan mereka itu selamat di dunia dan di akhirat. Yaitu dari presiden yang solih, dari polisi yang solih, dari tentara yang solih itu. Jangan sampai jadi polisi dolim, tentara dolim, dari pegawai
pegawai dolim, nanti lurah-lurah dolim, alhamdulillah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan pada kondisi anak-anak yang seperti itu. Wah, anakku jadi lurah, ini terkenal gini mendem gitu. Lurah apa yang kita mendem? Wah, anakku lurah, angger kuwi sak gon-gon, ini lurah apa segawan gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan pada keadaan yang baik soal dunia, tapi buruk soal akhirat. Tidak ada. Al-Imam At-Tabari menyebutkan atau menjelaskan ayat tadi dengan perkataannya, ja'alna salihina fid din ta'ina lillah. Dipuji Nabi itu tadi bukan karena menjadikan anaknya orang hebat di dunia, tapi karena menjadikan mereka anak-anaknya itu orang yang soleh. Dan kalau sudah dibahasakan soleh itu berarti taat agama dan taat kepada Allah. Cirinya gampang, minimal itu sholat menikurin. Kemudian mungkin ada majelis ilmu nggih mboten gila, mboten elek gila. Ngaji mau Pak, ngaji terus nek jiwa itu dewa sing ngajare piye. Bukan itu masalahnya. Bagaimana, apakah kita sudah kenal agama kita, apakah kita sudah tahu Rabb kita. Tadi sore kula ngajari parenting tentang mendidik atau cara mencegah anak agar tidak stres. UIN semester 5 bunuh diri, Bali semester 7 bunuh diri, UNS semester 8 bunuh diri. Dari 3 yang tak sebutkan itu sing kalih niku setri, Islam, terkudungan. Pripun itu? Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu sebab kenapa orang mudah stres karena tidak tahu Allah. Dia tidak kenal Allah, dia tidak tahu Allah di mana, dia tidak tahu bagaimana Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Sehingga ketika ada masalah, dia berusaha untuk melawan, dihadapi gitu kan. Padahal dalam titik-titik tertentu, level-level tertentu, terkadang iman hati kita itu tidak siap gitu. Mau nggak mau kita minta tolong sama yang Maha segala-galanya. Makanya Allah mengingatkan wasta'inu bisabri wassalah. Lo jangan tulung kalau bisa pertama sabar ya, berarti itu ajar sabar. Dan kemudian yang kedua suruh sholat, ini betul sembarangan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Orang-orang yang paham kalau sholat itu bisa menjadi wasilah untuk minta tolong ketika dia khusyuk. Bagaimana orang khusyuk? Nanti saya jelaskan di kajian tentang sholat khusyuk, yaitu orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, takut mungkin jauh dari Allah, takut mungkin nggak dapat rahmat Allah, takut nanti kalau nggak dimasukkan surga Allah. Termasuk dia paham betapa dia itu lemah, hina, sehingga dia harus menundukkan kepala kepada Allah. Sehingga akhirnya orang-orang yang khusyuk itu sholat bukan karena semata-mata merampungi kewajiban, betul, tapi karena ada kebutuhan. Jangan sampai urusan makanan kita pastikan kita dapat, kita bisa berhasil, tapi urusan sholat kita menganggap sebagai kewajiban yang akhirnya setelah dilakoni dengan cara yang secepat-cepatnya, bahan itu terus melayu sejauh-jauhnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nek sholat cepet-cepetan, nek didelok menungso rada suwe dadine, bareng wis rampung mencolot dan melayu. Nah, itulah karakter orang-orang munafik. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saged ya sakderenge adzan dengan rawuh dan masjid, syukur-syukur jenengan sing adzan, biar ada kesempatan dengan zikir wirid, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah hati yang tenang itu hadir ketika orangnya senang zikir? Nah, zikir apa Mas? Monggo istighfar saged, tahlil saged, takbir saged, tasbih saged, tahmid saged. Napa jenengan maos Quran nggih angsal. Biar hati tenang. Nah, niki nek kemudian disampaikan ke putra-putra dengan insya Allah anti stres. Ora bakal ngumet, tapi nek yang sepuh tidak paham, kemudian anaknya udah diajari, anak itu hak wong tuane nesu gitu. Biji ku elek, kok mentah wae. Padahal dia pengen mendapatkan hiburan dari orang tuanya, ya wis ra apa-apa, sinau neh yo. Atau mungkin dia cerita, Bu, aku mau ngene-ngene masalah ini, ya wis sing sabar. Jangan kemudian langsung dibully. Makanya hakikat pembulian itu yang saya tahu, yang saya amati ini yang paling sering itu di rumah malah, bukan di sekolah.
Jadi pembulian itu sebenarnya yang paling banyak ini jadi di rumah. Gimana orang-orang tua ini tidak sabar begitu ngadepi anak punya masalah langsung responnya, "Kowe kok ngene, kowe kok ngono." Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anak-anak agar kemudian menjadi investasi akhirat, maka perlu untuk dididik akidah yang lurus. Jangan sampai dia nggak paham agamanya, lebih-lebih nggak paham tentang rohnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Anak-anak itu dititipkan kepada kita dalam kondisi hati-hati yang bersih. Iman-iman mereka putih, fitrah. Fa'abawahu yuhamidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang akan dipersalahkan, yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika mereka berubah agama jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kapan? Ketika mereka tidak peduli, tidak ngajari, tidak didik, tidak ngalang-alangi, dia mau berbuat jelek. Orang sholat dijadi, akhirnya amor koncone sing ra sholat, belalah sing ra sholat agamane beda, pindah agama. Wonten niku wong tuane dinasihati kalau teman-temannya, teman-teman pengajiannya zaman wis ben. Wong iki kan alam demokrasi, biarkan dia memilih. Ampun. Orang non muslim untuk masuk Islam tidak boleh dipaksa. Tapi begitu sudah di dalam Islam, udkhulu fi silmil kafah, paksa dengan untuk masuk Islam secara menyeluruh. Caranya gimana? Ajak belajar biar tahu Islam itu apa. Jangan cuma tertulis di KTP ini orang Islam. Harus masuk ke dalam hati, karena yang namanya iman tasdiqun bil qalb. Iman itu dalam hati harus benar, membenarkan. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Aku Islam. Bangga. Kemudian wa'amal bil jawarih, dan nampak dengan perbuatan, sholat contohnya. Makanya Bapak dan Allah Subhanahu wa taala Ibnu Taimiyah mengatakan al-fitratu hiyal Islam. Bahwasanya hakikatnya anak ini suci membawa fitrah Islam. Fa innallaha fataran nas ala ma'rifatihi wa tauhidih. Dan Allah menciptakan manusia dengan fitrah itu, yaitu mereka tahu kalau ada Tuhan, ada Roh yang maha segala-galanya, yang kalau tidak terkontaminasi dengan lingkungan, maka mereka akan mentauhidkan Allah. Nah, kok akhirnya gagal mentauhidkan Allah? Nah, kenapa? Makanya di satu masjid saya ajarkan kenapa orang itu berbuat kesyirikan. Salah satu sebabnya adalah karena kebodohan, kejahilan. Jahil kenapa? Jahil tidak tahu Allah itu siapa, di mana, seberapa agung, seberapa besar dan kuasanya. Akhirnya bukannya dia minta tolong kepada Allah, ning golek petilasan, golek kuburan, buat sajen-sajenan di tempat-tempat yang dikatakan keramat dan penuh berkah. Padahal keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya minta tolong ke kuburan, dodolan gak payu nganti pesugihan, punya putra gak ada nikah-nikah terus boleh nopo penglaris, nopo boleh niku, nopo santet pelet dan sapi turuti. Tidak ada orang Islam seperti itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang lebih pentingnya anak itu dididik agama. Dia mengatakan kami yaquluna innal a'mal ablaghu minal kalam. Dulu kami itu berkata bahwasanya amal perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan. Artinya menyatakan diri sebagai seorang muslim itu baik, tapi nek mau ngaku-ngaku tapi gak sholat itu jelek. Nah, ini contohnya. Artinya pengakuan penting, tapi yang paling penting aplikasinya. Islam Thomas G, apa betul? Malah ini lebih imannya lebih ngejrong, tak bisa. Maka harus kemudian dicegah jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah yang jelas-jelas di situ masuk dalam level-level dosa-dosa besar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari rangkaian tadi yang saya sampaikan tadi ini pun diringkas. Niku bagaimana cara agar anak itu menjadi sumber pahala yang baik buat kita, sehingga nanti ketika kita tidak ada itu menjadi sumber pahala jariah. Maka yang pertama, doakan putra-putra dengan setiap hari. Ampun bosan, ampun kesal. Dan doa ini pun diajari oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wajib niku jenengan ndongake. Wis tenan, wajib mboten entuk orang. Sebagaimana jenengan mewajibkan diri jenengan sedina makan kudu ping 3, ben dina esuk kudu ngombe kopi, ya niku jenengan saged, maka jenengan harus mendoakan mereka semua. Apalagi ya, mungkin sebagian dari keluarga jenengan sudah tidak ada, maka itu perlu sangat untuk didoakan. Dan kemudian yang kedua, jadikan rumah-rumah panjenengan itu sebagai madrasah iman. Madrasah iman itu pripun to? Dibacakan di dalamnya Quran. Kemudian dikurangi itu musik-musik. Kemudian yang ketiga, dilakukan sholat di rumah. Sholat di rumah itu sholat apa? Sholat sunnah, sholat wajib dan masjid. Nah, sholat sunnah dalam apa itu rumah. Nah, sholat apa mas? Qobliyahnya sebelum pindah ke masjid, qobliyah di rumah dibeli. Atau kemudian sholat apa nih? Tahajud boleh, sholat duha boleh. Sholat apa sifatnya sunnah, sering-sering dilakukan di rumah. Dan kemudian termasuk menjadikan rumah sebagai madrasah iman itu adalah daripada rumah dangdutan, memang setel kajian-kajian. Nah, boten gadah nyetel sak omah dijak nang masjid. Wong maca jabale sak pirang-pirang, sampai sak pirang-pirang sing mriki. Dan tinggal dengan pilih-pilah. Nek saged sedanten alhamdulillah, nek boten saged sedanten yang pundi sing jenengan remeni. Yang nanti nek beliau menyampaikan itu langsung masuk ten ati maclek, nah niku mang istiqomah. Mboten sepatus anu kados nek jenengan periksa niku. Dokter sak pirang-pirang kan jenengan milih sing kuwi. Lah menapa Mbah? Kuwi nek ngracik obat kok ya cocok terus to. Nek sing kono bola-bali yang periksa diomongke ra dokter bawaan ya ora mari-mari ya misal. Nah pindah niku pengawasan di hotel saat ini dokter sak pirang-pirang gitu loh. Nah, ini pilih-pilih. Nek saged sedanten alhamdulillah. Nek boten mungkin sibuk, mungkin repot, mungkin apa gitu kan. Pilih tunggal kalih istiqomah yang bisa menambahkan ilmu iman, wabil khusus putra-putra jenengan itu nanti diajar. Jadi kalau tidak bisa di rumah bawa ke masjid, apalagi masjid jenengan ini paling bahasanya sama sak pirang-pirang sing ten iki sing masjid sing bisa dimasuki dengan netral itu anu iki. Nah, kalau kan melihat niku jaga kerukunan, silaturahmi, terus melihat. Apa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biasakan amal-amal kecil bersama dengan anak, sholat, zikir, sedekah. Terus putra-putra jenengan khususnya sing alit-alit ngeten iki, ya. Niku nek masjid digawani den 1000, 500 kok iku tak infak. Biar dia punya hati yang lembut, terbiasa untuk berbagi. Jangan sampai nanti malah ya orang tahu diajari kalau Pak Ibu ikin cilik akhirnya gede berharap diopeni putrane malah dihitung kalau putrane. Pak, hitung-hitung loh Pak. Ragat sing dengan tokik ngragati kula pun lunas. Sakmenika mau nderek sanes mawon ampun kula. Wong pun kula hitung kok. Nah, kok ngerti lah dengan nek bayar SPP kula catet kok. Ngajari pelit lah Pak. Saya kepepin rahmati Allah. Enten ya hebat niku, ampun kalian dulu. Dan jangan sampai niku putra-putri kita. Makanya orang tua niku akan menjaga anaknya tanpa berhitung. Karena yang dibayangkan oleh orang tua adalah bagaimana anak itu menjadi orang yang utama, orang yang utama kan gitu, orang hebat. Tapi anak ngurusi orang tua itu belum tentu mau loss. Kenapa? Karena yang dibayangkan beban berat. Tidak ada pengharapan masa depan, tidak ada. Nek anak diurusi orang tua, mikirnya kok nek gede aku ini melu ini diopeni. Nek anak ngurusi orang tua malah niku nek boten dapat hidayah itu anak niku mau gendong yo apa nganti yo kesuwen. Nah iki nek dikanthi kesuwen gak diangkat gitu. Terus nek nyawi sing ngeten iki kalih nyawi sing sepuh ageng niku ambune pun beda gitu kan. Urung menenek niki kok nangis niku ya lucu, nek sing sepuh nangis sing malah nyanyeli kan niku sok malah muni gitu kan. Ra kebenaran nesu. Nah, makanya ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, pentingnya menjadikan anak itu investasi akhirat. Dia akan paham bakti itu bukan soal kewajiban, tapi soal panggilan hati di atas keimanan. Nah, kemudian yang
keempat, dampingilah mereka untuk memahami makna ibadah, bukan sekedar rutinitas. Ya, diajak sholat, tapi ramai sholat yopo, Pak, sholat kuwi awake dhewe beribadah menyembah Allah. Lalu tinggi Pak, lampu, Pak ya berarti kudu ngaji. Harus tahu. Nanti ada anak yang kritis itu tekok terus yang Pak ya rampung terus ya udah ngaji wae. Akhirnya anak yang top ya, dari pertanyaan jawaban ke tempat-tempat lain. Dan yang tempat lain itu tempat yang bisa memberikan jawaban, alhamdulillah dan yang boten saged. Akhirnya anak terjebak pada kekeliruan. Makanya zaman dulu yang namanya PKI itu kan terkenal sekali bagaimana mereka mencuci otak anak-anak kecil ini. Ayo anak-anak semua tutup mata, ya guru. Akhirnya matanya ditutup. Terus bariku berdoa, ya Allah minta permen. Ya Allah minta permen. Bukaan matamu. Mata kalian buka. Enak apa permennya? Boten enten. Ayo lagi tutup meneh matanya. Tuh. Pak, guru minta permen ya. Itu permennya gitu. Wes buka. Enak. Berarti Gusti Allah enak orangnya. Guru enak. Ngoten dulu. Nah, di sini dikatakan bahasanya ketika panjenengan punya anak seusia saya tadi, itu tugasnya untuk menerangkan keimanan. Bagaimana kemudian Allah mengabulkan doa, Pak, aku jaluk iki wis tak lakoni semene ping semene kok ora kabul yo. Bapak itu kok ngoten bukan memberikan jawaban yang memahamkan, tapi malah apa yo padha iki wis suwe kalau supaya dikei lemah sepatok nanti saiki yo iso ngomong temu bangan lho. Malah Pak curhat. Makanya waktu ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten rumusnya dengan kedah ngertos bagaimana agama, bagaimana Allah, bagaimana kemudian Nabi Muhammad, bagaimana kemudian sholat itu harus dihayati dengan baik. Nah, sehingga dengan yang kita ngerti dengan putra-putra saged jawab. Utawi nek pami dengan boten saged jawab, ngene lho, tekokan iki rada angel, paling iso jawab. Nek kowe gelem yo dolan ngene kae Pak Ustaz kae ngobrol ngono. Murid tak jajaki, ngoten. Sehingga menuntut ilmu itu tidak harus di masjid juga dengan goncengan orang putrane ke orang yang dengan fahami bisa menjawab pertanyaan itu tidak apa. Makanya kalau dulu zaman SMA itu, kalau diajari tentang takdir, orang mudeng-mudeng. Bukan kalau bodoh ngoten, ini memang itu pelajaran angel gitu. Takdir ini ustadz yang belum jelas itu, kalau nanti apa? Ini pun nek kanca kula ya ora gagas, penting ujian rampung. Nek kula mboten kula pikir. Iya, akhirnya ngomongnya. Akhirnya nopo? Kula mikir nang omahe beliau niku daleme Pak Ustaz. Kula mriku terus lulus SMA kula mriku. Terus kula lulus kuliah terus mriku bertanya. Sampai akhirnya pas Ramadan malam ini kula diundang isi pengawasan dengan SMA, kula SMA Al-Islam, isi pengawasan ibu. Ibu guru-guru sak pirang-pirang manten, guru sing tuwek sing anyar ya enten sak kepala yayasan iki ketua yayasan enten. Niku Ustaz kula sing niku niteni. Ini kowe biyen segene moro ning ngono tek kok soal takdir ae yo. Gede. Sing anggere moro ora tau guru teh gede. Itu jadi jenengan nek pengawasan wong paling mboten paham nggih. Mang jeroke mulai, mang takelke mulai. Mang uyak kali teng pundi omahe goleki ampun mung dicukupkan ngene wae terus ra paham wis mungkin nek ditanggapi putra jenengan dan rasa jawab bingung bareng sak omah repot ning ngono iki. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga menjadikan rumah sebagai madrasah keimanan itu sebuah hal yang harus dibentuk oleh orang tua kepala rumah tangga agar anak-anak ini bisa nyaman di dalam rumah, senang berada di rumah, bukan malah senang bersama dengan orang lain. Makanya kalau itu sedih nek nganti anak golek pak ya rombok wegah gila ya Allah. Jadi dia cilik ditul-tul, muyuh sithik dicawiki,
dicawi juga gitu kan. Tapi kira gede dulu main dulu boleh kilo dulu nopo mawon. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih sering-sering mendoakan putra-putra panjenengan nanti ketika mereka benar-benar menjadi anak-anak yang baik, investasi akhirat yang baik, maka nanti akan dengan dapatkan keadaan mereka sebagaimana Nabi SAW sabdakan, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Ada seorang hamba yang kaplingan surganya sudah tertentu tenriki, tapi dinaikkan lagi oleh Allah ke tingkat yang lebih tinggi, diunggah ke melek, dan yang namanya surga itu bertebaran kayak bintang-bintang, tambah dhuwur itu tambah sae. Dan kalau dikatakan tambah sae, fasilitasnya tambah komplit, rasa panganannya tambah encok. Kalau kayak contoh panganan yang pinggir jalan ke warung-warung itu pun enak. Ning nek jenengan kersa rebutan hotel ning ono nek sing sapi ning regane 1,5 juta itu tambah enak rasane. Oke ditenan surga kuwi ngoten niku. Padha-padha jenengan mengke ten isor renten dhuwur padha-padha jaluk duren, dikeki duren sing isor masih dhuwur rasane enak sing dhuwur. Makanya sebagai seorang mukmin jenengan harus perhatikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdis shalih. Allah akan mengangkat derajat hamba yang sholih. Berarti bapake yang sholih sih fil jannah di surga. Bapake sholih mlebu surga diunggahke melih. Bapake bertanya, ya Rabbi anni lihada. Kok minggah melih derajat kula? Wong kula niku ketinggalan nggih ten niki mawon. Iku pun alhamdulillah kok tesih diinggahke. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman menjawab, bi istighfari waladika maka mergo sing mbok tinggalke kuwi ya anak saleh sing dina-dina jaluke ngapura kuwi sehingga diunggahke meneh. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Munawi berkata dalam kitab Faid Al-Qadir, beliau berkata fil hadis dalil ala anna du'ail waladi liwalidihi yang fa'uhu ba'da mauti. Hadis itu menjadi bukti tanda bahwa doa anak yang solih itu akan bermanfaat dan tembus sampai ke langit sana, dan Allah akan mengijabahi. Wa annahu yarfa'u bihi darajatu fil jannah, dan doanya itu mampu mengangkat derajat orang tuanya di surga. Padahal donga niku kan merambah ya. Timbang macul niku luwih rekoso macul penak donga. Ning anak niku nek ora sadar niku ndongake wong tuwa niku kadang luwih abot timbang dolan. Dolan tekan ngendi iso makan. Munggah gunung dhuwure kaya apa dilakoni. Piknik adohe kaya apa dinyanyi. Dongake wong tuwa gak. Tapi nek jenengan rangan umpami nggih, lari-lari nang mriki piknik. Niku khususnya sing ngaji niki kan pun kula kandhani nek donga pas safar niku mustajab. Niku nek mantuk piknik niku jane disurvei. Nah, iseng-iseng mawon dari semua sing derek piknik niku sing ning dalan ndongane wong tuane karo pake apa. Mesti yo lopo. Padahal mangkat piknik dalem sangu sinten? Ya sangu sinten? Wong tuane. Padahal gari libur bisa makan, ajeng misalkan pantai, dungake Robi Firly wae. Alon-alon wae ora sadar bumi. Ini pulau kok ngomong niku. Makanya niki ketoke ya mung hadis sepele ngoten. Ning jenengan apa itu pelek iki. Jenengan kedah memperhatikan dengan baik dan benar, dan itu PR kita semua. Ya jenengan nggih kula ugi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hada min fadlillah, dan ini keutamaan dari Allah mung mergo sebab donga sing boten kelangan napa-napa, tenaga yo ora ilang, elong paling-paling ngomong napa to kelangan abah paling basane. Maka Allah berkenan menaikkan derajat. Benten nek wong le Pak iki kena pengen heli sampai meh umur 70 ra duwe pokoke. Lah niku nek anak moh Pak niku saged niku heli niku larang. Paling boten 200 juta, 200 juta nek sing anyar.
tok ora kelangan apa kadang bocah iki kok. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi oleh Al-Imam As-Sa'di dalam kitab Bahjatul Qulub Al-Abhar wa Qurratul Uyun Al-Akhyar. Beliau menjelaskan hadis tadi dengan perkataannya, man tasabbaba fi khairin li ghairihi kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang menjadi sebab kebaikan orang lain, maka baginya pahala yang sama seperti pelakunya. Artinya ketika jenengan bisa menjadikan anak-anak itu baik, solih, maka minimal jenengan akan dapat pahala sebagaimana dia mengerjakan kebaikan. Anak iso sholat diajari sholat pakai, setiap dia sholat orang tuanya dapat. Wabil khusus ketika anak ini sudah jadi anak yang baik, anak yang solih, maka mau nggak mau dia akan ingat pada pengajarnya, pada guru terbaiknya yaitu orang tuanya. Dia akan mendoakan. Tapi kalau kemudian anak ekon sholat pak gak sholat itu otomatis dia gunaknya paras-parasan. Apa dan tidak gunaknya pak dewi sholat umum. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan faida amilal waladus sholih amalan sholihan kana liwalidayhi mislu ajri. Hampir sama. Ketika seorang bapak itu menjadikan anaknya sholih, maka setiap anak sholih ini berbuat kebajikan, maka akan berpulang kebajikan itu kepada orang tuanya. Saya sholih Al-Utsaimin, dia juga berkata, idza tarabbal walad ala ta'atillah wa asbaha minas sholihin fa inna khairahu yablughu walidayhi. Apabila seorang anak dididik oleh orang tuanya di atas ketaatan kepada rohnya dan akhirnya menjadi anak solih, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh anak ini akan kembali berpulang kepada orang tuanya. Datang jenengan paling bahasanya saat ini ajeng sekolahnya pondok radit isone ngeterkening pengajian ngancani duduhke dalan, kok kemudian dia mengikuti jejak itu dan dia memperbaiki keadaan hidupnya, maka ketika jenengan sedo umpami dia lupa mendoakan jenengan, semua kebaikan yang dia perbuat kembali ke jenengan. Tapi insya Allah yang namanya anak soleh itu akan tetap ingat orang tuanya dan mendoakan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anak soleh yang datang ke saya umurnya mungkin 60-an atau hampir 70. Dia bertanya, bapak saya dulu sholatnya kolo-kolo, apakah boleh saya mendoakan? Boleh. Mungkin pada waktu itu kejahilan yang beliau miliki, ketidakfahaman yang ada dalam dirinya, sehingga jenengan wajib mendoakan. Karena nek jenengan sebagai putranya sudah tidak mau doakan, itu sinten jenengan apa sinten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi berkata, fi hadzal dalil ala anna du'aul walad liwalidayhi yanfa'uhuma wa yasilu ilaihi masawatuhu wa huwa min qada'i amalil insan ba'dal maut. Doanya seorang anak yang solih, hasil didikan orang tua yang solih, itu akan sampai kepada kedua orang tuanya dan semua itu akan berlanjut menjadi pahala yang mengalir walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Wabillahi taufiq, saya sampaikan kesimpulannya, dengan jangan cuma melihat anak itu sebagai karunia Allah, tapi juga harus dijaga, dididik akan benar-benar menjadi investasi akhirat yang pahalanya mengalir terus kepada panjenengan, tidak terputus. Caranya mau gak mau adalah menjadikan mereka anak-anak yang solih, dan wasilahnya adalah majelis ilmu, bisa secara formal maupun informal. Formal itu kan sekolah dan pondok, atau nek boten saged boten gadah kemampuan, maka harus dibawa ke majelis ilmu. Dan alhamdulillah saya selalu mengingatkan, masjid jenengan ini pengawasan komplain sing bapak-bapak enten, ibu-ibu enten, anak-anak enten, bapak-bapak kali ibu-ibu kali anak-anak enten. Nah, tinggal dipilah sumangga diterke putrane nek boten kersa mangkat dhewe digoncengke digendong atau digoleki andong monggo. Yang penting nggih jenengan ampun saleh piyambak putrane kedah dados saleh. Kurang lebihnya saya